Hasil penelitian menentukan kadar kafein dalam kopi bubuk Kota Manado dan kadar maksimum kopi bubuk yang dapat dikonsumsi per hari berdasarkan SNI. Sampel kopi merupakan 6 jenis kopi bubuk yang ada di Kota Madiun. Identifikasi menggunakan metode Pani dan kadar kafein ditentukan menggunakan spektrofotometer UV VS 0. Metode penelitian yaitu ada beberapa bahan. Yang pertama kafein, yang kedua klorofom, kalsium karbonat, alkohol, anomnia, aquades, sampel kopi bubuk, Raigenpari. Alatnya ada seperangkat alat spektrofometer dalam kurung PG instrumen T80 plus UV VS, evaporator dalam kurung modifikasi Pyrex tutup kurung, timbangan analitik atau Presia XP220A, tabung reaksi, corong, labu takar, gelas piala atau Pyrex, Erlenmeyer, pipet tetes, corong pisah, gelas ukur, dan hotplate. Pembuatan larutan baku kafein. 200 mg kafein dimasukkan ke dalam gelas piala. Dilarutkan dengan aquades panas secukupnya. Dimasukkan ke dalam labu takar 200 ml. Dianjurkan dengan aquades hingga garis standar dan dihomogenkan. Dipipet larutan standar kafein tadi sebanyak 2,5 ml. Dimasukkan ke dalam labu takar 25 ml. Dianjurkan dengan aquades hingga garis standar dan dihomogenkan. Penentuan panjang gelombang. Deteksi absorbansi larutan standar rentang panjang gelombang 250-300 mm menggunakan instrumen spektrofotometer UV VIS. Buat kurva standar menghubungkan absorbansi dengan konsentrasi masing-masing larutan standar. Pembuatan kurva standar. Pembuatan larutan induk 1000 mg per liter melarutkan 250 mg kafein ke dalam 250 ml aquades. Larutan standar dibuat dengan mengambil 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, dan 0,3 ml dari larutan standar kafein 2,5 ml per 25 ml yang dibuat dari larutan induk 1000 mg per liter. Penentuan kadar sampel. 1. Dibaca serapan sinar atau absorbansi dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 275 nm dengan blanko serapan aquades. 2. Dihitung jumlah kafein dari angka serapan masing-masing. Uji kualitatif kafein metode Perry. Sejumlah zat dilarutkan dalam alkohol, kemudian ditambahkan reagen Perry dan amonia encer. Larutan berwarna biru tua atau hijau menyatakan terdapat kafein. Uji kuantitatif kafein. Sebanyak 1 gram bubuk kopi dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian ditambahkan 150 ml aquades panas ke dalamnya sambil diaduk. Larutan kopi panas disaring melalui corong dengan kertas saring ke dalam Erlenmeyer. Kemudian 1,5 gram kalsium karbonat dan larutan kopi tadi dimasukkan ke dalam corong, lalu diekstraksi sebanyak 4 kali, masing-masing dengan menambahkan 25 ml klorofom. Lapisan bawahnya diambil, kemudian diekstrak atau fase klorofom ini diuapkan dengan rotary evaporator hingga klorofom menguap seluruhnya. Ekstrak kafein bebas pelarut dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Diencerkan dengan aquades hingga garis standar dan homogen, kemudian ditentukan kadarnya dengan spektrofotometri UV VIS pada panjang gelombang 275 nm. Dapat dilihat pada tabel berikut. Reagen pertama sampel A bereaksi dengan alkohol amonia encer hijau. Reagen kedua sampel B bereaksi dengan alkohol amonia encer hijau. Reagen ketiga sampel C bereaksi dengan alkohol amonia encer hijau. Reagen keempat sampel D bereaksi dengan alkohol amonia encer hijau. Reagen kelima sampel E bereaksi dengan alkohol amonia encer hijau. Reagen keenam sampel F bereaksi dengan alkohol amonia encer hijau. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 6 sampel yang diuji menggunakan reagen Pari menghasilkan warna hijau. Hal itu menunjukkan adanya kafein dalam sampel tersebut. Reagen Pari dibuat dengan mereaksikan kolbat nitrat CONO32 dengan metanol CH3OH ion kolbat Cu. Dalam reagen tersebut akan membentuk kompleks yang berwarna hijau. Ion kolbat bermuatan 2 positif sehingga memungkinkan untuk mengikat gugur nitrogen dan terdapat pada senyawa kafein. Berikut hasil analisis kualitatif spektrofotometer lebih yaitu ada 7. Yang pertama, dari data hasil penelitian diperoleh kadar kafein sampel A 13,81 mg, sampel B 13,63 mg, sampel C 12,33 mg, sampel D 10,10 mg, sampel E 10,13 mg, dan sampel F 9,53 mg. Kedua, menurut SNI 01 sampai 7152 sampai 2006, batas maksimum kafein dalam makanan dan minuman adalah 150 mg per hari dan 50 mg adalah sajian. Yang ketiga, biasanya orang mengkonsumsi kopi sekitar 3 gram dalam satu cangkir. Artinya, pada kopi sampel A mengandung 41,43 mg per cangkir, sampel B 40,89 mg per cangkir, sampel C 63,99 mg per cangkir, sampel D 30,3 mg per cangkir, sampel E 30,39 mg per cangkir, sampel F 28,59 mg per cangkir. Ini menunjukkan bila mengkonsumsi kopi paling sedikit 3 cangkir sehari, maka orang tersebut mengkonsumsi 85 sampai 125 mg per hari. Yang kelima, dari hasil survei yang dilakukan di Kota Manado, penikmat kopi bubuk biasanya mengkonsumsi 6 gram per cangkir.
Artinya, dosis kafein yang telah dikonsumsi mencapai lebih dari 17013, 93015, 32912, 18014, 21913, 17213, 46310, 89712, 99713, 11309, 799, 61510, 89710, 1989, 90610, 311410, 319, 3818, penguji kualitatif kafein metode spektrofotometri UV vis dengan kurva berikut. Larutan baku kafein dibuat dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mg per liter dengan persamaan garis Y sama dengan 0,1029 dikali 0,0989 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,909. Hasil pengukuran larutan baku kafein dapat dilihat pada gambar 3. Dari hasil analis kualitatif pada kopi dengan metode spektrofotometri UV vis, ada 6 sampel kopi, sampel A, B, C, D, E, dan F, dibaca dengan panjang gelombang 275 nanometer untuk membaca. Terima kasih, sekian materi dari kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan kami, mohon maaf, semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman.